Pemusatan latihan tim Merah Putih di Bali kini menjadi sorotan setelah Jordi Amat tidak terlihat. Sosok Jai Ises dan juga Marcel Grace kini langsung mulai latihan ringan di Bali setelah sang pemain resmi bergabung. Benarkah Patrick Kluivert langsung coret 9 pemain menjelang laga tim Merah Putih menjemput timnas Cina di Stadion GBK? Ramai soal nama Rafael Struijk yang mendadak undur diri bersama klubnya di tengah fokus sang pemain untuk pemusatan latihan di Bali. Pelatih timnas Cina kini disebut meremehkan keangkaran Stadion GBK setelah sebelumnya disebut meremehkan skuad Garuda. Pertemuan Erick Thohir dengan Simon Tahmata kini menarik perhatian. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Branko Ivankovic kini kembali menunjukkan nada meremehkan menjelang lawatan ke Stadion GBK. Alih-alih gentar dengan reputasi Stadion GBK yang dikenal angker bagi tim tamu, namun ia justru menilai atmosfer menakutkan di Stadion GBK hanyalah mitos yang dibesar-besarkan. Ya, diketahui timnas Cina dijadwalkan akan melawan timnas Indonesia pada 5 Juni mendatang, di mana laga ini akan menjadi panggung pertarungan hidup dan mati bagi kedua kubu dalam upaya untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Menyadari betapa krusialnya pertandingan ini, Ivankovic pun menegaskan bahwa bermain di kandang lawan tidak membuatnya merasa terintimidasi, di mana ia bahkan mengklaim telah menganalisis rekam jejak timnas Indonesia di Stadion GBK dan menyimpulkan bahwa reputasi angker di stadion tersebut terlalu dilebih-lebihkan. Kami telah mempelajari 10 pertandingan terakhir Indonesia dan menemukan bahwa keuntungan kandang mereka telah dibesar-besarkan, tegas Ivankovic. Ya, lebih dari sekedar menentukan nasib timnas Cina, di mana laga melawan skuad Garuda juga akan menjadi ujian bagi karir sang pelatih di kursi kepelatihan timnya, di mana kekalahan di Stadion GBK berpotensi besar untuk mengakhiri masa baktinya. Menghadapi tekanan tersebut, ia pun mengisyaratkan bahwa strategi ofensif adalah untuk meredam dukungan supporter tim tuan rumah, di mana ia berencana memanfaatkan kecepatan para pemain sayapnya untuk melancarkan serangan balik ke jantung pertahanan skuad Garuda. Kecepatan Wesley Hau dan Barton adalah kunci untuk merobek pertahanan lawan, tandas Ivankovic. Bek timnas Indonesia yaitu Jordi Amat kini seakan menghilang dari pemusatan latihan tim Merah Putih, padahal ia sudah tiba di Bali tepat waktu. Ya, timnas Indonesia sudah memulai rangkaian pemusatan latihan di Bali untuk persiapan melawan timnas Cina dan juga Jepang. Sebanyak 23 pemain bergabung dalam sesi latihan perdana skuad Garuda yang dipantau oleh Patrick Kluivert. Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa Jordi Amat tidak terlihat dalam barisan pemain, padahal ia sudah berada di Pulau Dewata, Bali sejak Senin yang lalu, di mana ia bahkan mengungkapkan fasilitas tempat latihan di Bali yang sangatlah bagus. Nah, di hari kedua pada Selasa kemarin, Jordi Amat pun juga tidak terlihat lagi. Ya, diketahui dalam sesi latihan hari kedua itu ada 3 pemain tambahan yang turut ikut bergabung, di mana mereka adalah Beckham Putra, Kelvin Ferdinand dan juga Justin Hubner. Menghilangnya Jordi Amat lantas membuat banyak warganet penasaran kemana sang pemain kabarnya. Kenapa Jordi Amat tidak ada, padahal dia sudah datang, komentar seorang warganet. Pangeran Jordi tidak kelihatan lagi, tanya yang lain. Ada yang tahu kenapa Jordi Amat 2 hari tidak ikut latihan, tulis seorang warganet lainnya lagi. Ya, menariknya ketika Jordi Amat absen di 2 hari latihan, akun Instagram timnas Indonesia pun mengunggah kode Garuda memanggil. Hal ini menandakan bahwa akan ada nama lain yang kemungkinan dipanggil oleh Patrick Kluivert. Apalagi Patrick Kluivert tidak menutup pintu untuk memanggil pemain baru ke skuad Garuda. Nah, situasi tersebut bisa saja membuat Patrick Kluivert akan mencoret Jordi Amat dan digantikan oleh pemain yang lain. Salah satu nama yang diinginkan oleh banyak penggemar adalah Elkan Bagot untuk dipanggil lagi. Namun Patrick Kluivert juga menjelaskan bagaimana situasi Elkan Bagot untuk dipanggil ke timnas Indonesia. Soal Elkan Bagot, saya sudah bicara dengannya sebelum laga melawan Australia dan Bahrain. Dia bilang bahwa dia takut kehilangan posisi di klub tempat dia bermain, jadi dia memilih untuk tidak dipanggil, jelas Patrick Kluivert. Timnas Indonesia kini sudah memanggil 32 pemain untuk persiapan melawan timnas Cina dan juga Jepang pada Juni mendatang. Namun nantinya pelatih timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert akan mencoret 9 pemain karena hanya 23 pemain yang bisa didaftarkan. Ya, sesuai regulasi AFC, hanya 23 pemain saja yang bisa didaftarkan di laga lanjutan grup C putaran ketiga. Jadi mau tidak mau Patrick Kluivert harus mencoret 9 nama dari skuad yang didaftarkan nanti di saat melawan timnas Cina pada 5 Juni mendatang. Untuk yang pasti dicoret ada sosok Martin Paes dan juga Marcelino Ferdinand. Pasalnya Martin Paes
Paes dan Marcelino terkena akumulasi kartu kuning sehingga membuat mereka terpaksa absen di saat melawan timnas Cina. Kemungkinan posisi Martin Paes akan digantikan oleh Emil Audero. Pasalnya sampai saat ini Emil Audero belum pernah debut bersama skuad Garuda meskipun sudah resmi bergabung sejak Maret yang lalu. Kemudian untuk posisi Marcelino kemungkinan besar bisa digantikan oleh Ricky Kambuaya ataupun Rafael Struijk. Pasalnya di saat timnas Indonesia menang dari timnas Bahrain, Marcelino bertugas di belakang Oli Romeni. Jadi Ricky Kambuaya atau Rafael Struijk bisa menjadi opsi penggantinya. Selain Martin Paes dan Marcelino, ada sejumlah nama yang berpotensi dicoret. Bukan karena tidak bagus, melainkan persaingan di setiap lini sangatlah ketat. Ya, sosok pemain seperti Arhan dan Yan Chie Sayuri bisa saja dicoret oleh Patrick Kluivert. Hal itu karena Kelvin Verdon dan James dan San Batirama kini berpeluang besar untuk kembali masuk di SP. Kemudian di depan ada Ramadan Sananta, Stefano Lillipali dan juga Beckham Putra yang bisa saja dicoret. Pasalnya Beckham Putra dan Lillipali kini menjadi yang pertama kali dipanggil oleh Patrick Kluivert. Jadi jika ingin didaftarkan di saat melawan timnas Cina, maka keduanya harus bekerja keras meyakinkan tim kepelatihan selama persiapan dimulai. Penyerang timnas Indonesia yaitu Rafael Struijk kini telah resmi berpisah dengan klub asal Australia yaitu Brisbane Roar. Perpisahan itu pun langsung diikuti oleh warganet di Indonesia yaitu unfollow akun Instagram klub tersebut. Ya, Brisbane Roar mengumumkan bahwa mereka telah resmi melepas Rafael Struijk pada Selasa kemarin. Brisbane Roar ingin mengonfirmasi kepergian Rafael Struijk yang meninggalkan klub setelah kontraknya berakhir, tulis akun tersebut di Instagramnya. Ya, Brisbane Roar pun mengucapkan terima kasih kepada Rafael Struijk atas kontribusinya di musim ini. Semua orang di Brisbane Roar mengucapkan terima kasih kepada Rafael Struijk atas kontribusinya di musim ini dan mendoakannya agar meraih kesuksesan di masa mendatang, tulis Brisbane Roar. Ya, Rafael Struijk bergabung dengan Brisbane Roar sejak 16 September 2024 yang lalu dan kontraknya berakhir pada 30 Juni 2025 ini. Selama berkostum klub tersebut, Rafael Struijk mendapatkan kesempatan menit bermain yang minim, di mana Rafael Struijk hanya bermain 10 kali dengan 240 menit bermain dan torehan 1 gol. Perpisahan Rafael Struijk dengan Brisbane Roar pun membuat warganet berbondong-bondong mengisi kolom komentar dengan mengatakan unfollow ke akun tersebut. Dan kini belum diketahui kemana sang pemain akan berlabuh untuk perjalanan selanjutnya. Dua pemain andalan timnas Indonesia yaitu Jaisus dan juga Messelgers kini sudah bergabung di pemusatan latihan tim Merah Putih di Bali. Ya, diketahui Jaisus tiba di Bali tepat pada Selasa sore kemarin, sedangkan Messelgers tiba di Bali pada malam harinya. Kemudian di hari Rabunya seluruh pemain tampaknya diliburkan selama 1 hari. Dari pantauan bola.com di Bali, tampak terlihat beberapa pemain sedang berlatih di tempat nge-gym seperti Justin Hapner, San Batirama, dan James hingga Stefano Lillipali. Messelgers pun juga ikut berlatih ringan dan menjadi pemain terakhir yang keluar dari tempat kebugaran. Lalu sang kapten yaitu Jaisus memilih untuk relaksasi di kolam renang setelah berlatih ringan, dan semua pemain memiliki agenda masing-masing di sana. Ya, kedatangan Messelgers dan juga Jaisus di Bali tentu membuat timnas Indonesia kini semakin kuat menjelang laga terdekat melawan timnas Cina di Stadion GBK, di mana saat ini sudah ada 26 pemain yang bergabung ke dalam pemusatan latihan skuad Garuda di Bali. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini sudah bertemu dengan Simon Tahmata. Erick Thohir berharap bahwa Simon Tahmata mampu menjadi talenta pesepak bola terbaik untuk timnas Indonesia. Hal itu ia sampaikan di dalam postingan di media sosial pribadinya. Bertemu dengan Simon Tahmata yang akan bertugas sebagai Head of Scouting timnas Indonesia, Om Simon akan menjadi talenta-talenta terbaik yang akan memperkuat timnas Indonesia bekerja sama dengan seluruh pelatih timnas, tulis Erick Thohir. Dengan pengalaman yang dimiliki, kami yakin Om Simon dapat menemukan pemain-pemain berbakat terutama di Indonesia untuk bisa memperkuat sepak bola Indonesia, sambung Erick Thohir. Ya, Simon Tahmata menjabat sebagai pemandu bakat sepak bola Indonesia, di mana hal itu sudah diumumkan PSSI sejak Kamis kemarin. Pertama, terima kasih atas semua pesan yang baik yang saya terima. Saya menantikan bekerja sama dengan Coach Patrick dan staf teknis lainnya di Indonesia, kata Simon Tahmata dirilis PSSI. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.